Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiat a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jal fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senang dan bahagia diberi kesempatan berkunjung dan berjumpa, bertemu para penuntut ilmu yang secara peta peperangan berada di garis paling depan. Di Masjid Bilal bin Rabah di Pagar Alang ini tanggal 22 Zulhijjah 1446 Hijriah atau tanggal 19 Juni tahun 2025. Karena hidup adalah peperangan. Ya. Hidup ini adalah peperangan. Bukan kita yang mencari musuh. Manusia itulah yang dimusuhi. Siapa musuh manusia? Setan. Setan itu sesungguhnya adalah musuh buat kalian, fattakhidhuhu aduwan. Maka lawanlah setan itu sebagai musuh. Jangan mau berteman. Jangan rela untuk dikuasai dan dikalahkan. Setan itu betul-betul berusaha dan berambisi untuk menyesatkan manusia. Caranya banyak. Langkah demi langkah ada. Mulai dengan menggoda manusia agar terjatuh di dalam kekufuran dan kesyirikan. Sampai pada salah satu tingkatannya adalah mendorong dan menyemangati manusia berbuat baik. Kalau sudah, baru ditiup-tiupkanlah ujub di dalam hati. Dari jurang kekafiran dan perangkap kesyirikan, yang selamat banyak. Ya. Kalau diajak, ayo berbuat syirik, oh enggak. Gitu. Yuk murtad. Yang ngajak murtad mungkin ditempeleng sama dia. Apain kamu ngajak-ngajak saya murtad? Saya itu muslim, tau enggak? Gitu. Artinya kalau dirayu untuk menjadi orang kafir, tergoda melakukan kesyirikan, itu kan langkah pertamanya setan itu. Kalau bisa langsung dijerumuskan ke dalam kesyirikan, kenapa tidak? Karena kesyirikan itu dosa yang paling besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau langsung bisa didorong ke dalam, terjatuh dalam jurang kekafiran, nah, itu yang dicari oleh syaitan. Tapi ini enggak. Ya. Akhirnya dikasih syubhat lah, melakukan kebid'ahan, selamat. Ya. Nanti dosa besar, Allah jaga. Nanti dosa kecil, masih juga selamat. Ya. Suka dengan hal-hal yang makruh, enggak juga.
Nanti berlebihan untuk perkara-perkara yang mubah, dia berusaha secukupnya. Nanti akhirnya dia tergoda untuk melakukan perbuatan yang apa? Yang fadil dibandingkan yang mafdhul misalkan. Yang mafdhul dibandingkan yang fadil. Nanti sampai pada tingkatan setan itu ya sudahlah, kalau diajak pakai yang jelek nggak mau, udah itu malah didorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Tapi nanti ujung-ujungnya dijegal itu. Ya. Yang lain tidur malam, dia bangun sendiri, itu yang bangunin setan itu. Ya. Bangun. Itu. Sholat malam. Nanti giliran pas sudah sholat malam, setan baru membisikkan, hebat kamu ya. Yang lain tidur, cuma kamu yang bangun. Coba lihat kanan kiri muka belakangmu itu. Mereka terlelap dalam mimpi. Kamu rukuk sujud memohon kepada ilahi. Udah, selesai sholat, ujub di hatinya muncul. Hebat saya. Gitu. Ya jangan mau kalah dong. Ya. Berbuat baik iya, beribadah terus. Tapi jangan biarkan setan itu masuk melalui celah ujub ini, lawan gitu. Ya. Maka hidup itu peperangan, Mas. Ya. Yang dimaksud peperangan di sini bukan kemudian kemana-mana bawa parang, ya. Terus pergi ke sana kemari bawa samurai, bukan. Terus kalau ada orang ketemu dibabat, ditebas, itu kelahiran, Mas. Ini memang segini, setiap ustadz yang memberikan kajian disuruh minum sebanyak ini? Atau pilihan? Pilihan. Yang tidak terpilih jadi milik panitia? Enggak juga? Aman pokoknya? Baik. Atur nuwun, jasa kelahiran. Kalian jangan lihat yang ini dong, lihat saya. Nanti lihat, wah seger ya, adem-adem. Pas panas. Ya. Mencium aroma jeruknya enggak? Sama. Baik, nggak apa-apa. Itu setan itu. Ya. Setan. Tadi kembali ke materi, bukan yang ini. Ya setan seperti itu. Setan itu, coba bayangkan, kamu itu punya musuh yang tiap hari, tiap saat, tiap waktu itu ingin mencelakakanmu, kok kemudian malah berteman bestian sama dia. Ya kan? Jangan. Maka ditutup rapat-rapat itu, jangan biarkan setan masuk. Ya. Nah, untuk memenangkan peperangan ini, ya jelas, ya tidak mungkin tidak. Pertolongan dari Allah Azza wa Jalla itu yang menentukan. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Ya. Tidaklah kemenangan itu kecuali yang Allah berikan. Ya, dialah zat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Tapi untuk mendapatkan pertolongan dari Allah itu juga harus ada usaha. Usahanya apa? Ya belajar agama. Dengan belajar agama, kita akhirnya tahu bagaimana cara melindungi diri, menghindar. Ya. Bahkan dengan belajar agama kita tahu cara menyerang musuh itu seperti apa. Mengalahkan dan menguasainya bahkan. Ya. Zikir, doa, ibadah, ya isti'anah, isti'adzah, tawakal. Ya itu semua yang bisa kita dapatkan ketika belajar agama. Maka karena peperangan ini berlaku dan berlanjut sampai mati, tentu belajar agama juga berlaku sampai mati. Ya. Karena bekal ilmu itu kan tidak hanya diperoleh dalam 1 tahun, 2 tahun, kemudian nanti berguna 2, 4 tahun. Ilmu itu kita perlukan ya sepanjang hidup. Ya, selagi hayat itu masih dikandung oleh badan, artinya masih hidup. Ya. Para ulama rahimahumullah ada yang mengatakan, ucapan ini dinisbatkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah.
Ada juga yang bilang itu adalah ucapannya Al-Imam Ibnu Juma'ah rahimahullah. Tapi yang jelas ini ucapan salaf lah. Bahwa al-ilmu thalathatu ashbarin. Iya kan? Al-ilmu thalathatu ashbarin. Belajar agama itu ada 3 tahapan. Ya memang kalau diterjemahkan secara letterlek itu ashbar adalah jamak dari shibrin, ya kan? 1 jengkal kan begitu. Tapi yang dimaksud adalah belajar agama itu ya ada 3 tahapan. Jangan berhenti di tahapan yang pertama. Jangan juga merasa puas kalau sudah mencapai tahapan yang kedua. Teruslah belajar agama sampai paripurna. Paripurna itu sampai selesai. Sampai di ujung. Kalau sudah sampai di ujung itu nggak ada ujung-ujungnya juga. Ya ujung-ujungnya nanti yang mati itu. Masih dalam keadaan belajar agama. Ya. Tahapan yang pertama itu apa? Man dakhala fi syibril awal apa? Takabbar. Ya. Itu sudah pasti itu. Itu yang bilang ulama kita itu. Kalau belajar masih tahap yang pertama, itu cenderungnya sombong. Cenderungnya itu sombong. Sombong itu mulai dari udah merasa cukup, menganggap tahu, ya. Merasa apa? Belajar itu nggak lagi perlu, ya. Kemudian udah lulus, udah selesai, kan saya alumni, gitu. Itu tahapan pertama, takabbar. Ya. Bahkan Anda lebih parah dari itu, memandang yang lain itu ada di bawahnya. Ya. Seolah-olah dia itu semua sudah serba bisa. Padahal pondasinya saja belum. Ya. Dasarnya tidak cukup. Tapi udah merasa, bisa aku. Begitu. Belajar Al-Quran. Baru 1 kali khatam. Baru pertama kali pegang sertifikat atau ijazah sanad. Udah kayaknya dia yang paling hebat udah. Akhirnya cenderungnya menilai, wah itu salah. Wah itu nggak bener tuh. Kok kayak gitu sih? Keliru kan itu. Ya. Jadi akhirnya dia sibuk menilai orang. Ya. Dia tidak sadar bahwa meskipun dia sudah pegang ijazah sanad itu, ya, jangankan menambah atau naik tingkat, tugas mempertahankan dan menjaga saja sudah berat. Ya. Agar sepanjang waktu ke depan, kemampuan dan kualitasnya itu masih sama saat dia diberi ijazah sanad itu. Kemampuan itu kan bisa berkurang, Mas. Kualitas ilmu itu bisa turun loh. Ya. Hari ini orangnya hebat banget, bahasa Arab fasihnya luar biasa. Juara 1. Ya. Dapat hadiah. Gitu. Pokoknya orang Arab aja masih geleng-geleng kepala kalau sama dia. Wah fasih ini orang ini. Ya. Orang Arab kan belum tentu bisa pakai bahasa Arab yang resmi. Ya. Bukan jaminan orang Arab itu bisa berpakai bahasa Arab yang fusha. Belum tentu. Ya. Orang Arab itu banyak kata-kata Arab yang dia sendiri nggak paham. Sama dengan orang Indonesia ini. Nggak semua orang Indonesia itu bisa bahasa Indonesia yang baik. Ada yang dari kecil sampai tuanya isanya yang ngapak terus. Ya. Kon coba ngaku bahasa Indonesia lagi. Jadi saya kan waktu itu jalan-jalan aring pasar. Belum selesai 1 kalimat sudah tambahan aring pasar. Iya kan? Mau dipaksa-paksa juga gak bisa. Orang Sunda juga sama. Kan itu. Saya baru datang dari Bandung. Kan gitu. Gitu. Abdi. Udah Abdi lagi. Tadi saya. Berikutnya Abdi. Ya. Nah kawan kita tadi itu bahasa Arabnya luar biasa lah. Fasih. Seh. Fasihnya luar biasa. Tapi kan tuh hari ini. Ya. Kalau kemampuan bahasa Arab itu tidak dijaga,
tidak terus diasah. Tahu diasah nggak? Diasah itu begini maksudnya ya. Kalau pisau atau parang kan diasah. Kemampuan berbahasa Arab itu sehebat-hebatmu hari ini. Kalau kemampuan bahasa Arabmu itu tidak diasah terus, itu nanti akan tumpul juga berkarat. Ya. Hari ini kamu dipuji-puji kan, disanjung-sanjung itu. Wah, top itu santri Pager Alang. Ya kan, juara lomba bahasa Arab. Juara 1 khitobah. Ya kan. Gitu. Juara 1 baca kitab Gun Botak. Ya kan. Sama Gun Nur sama Botak, nggak ada rambutnya kan. Oh, juara. Gitu. Ada tamu dari Timur Tengah misalkan. Datang, temenin dia, naam. Wah, gitu. Udah. Kaifa haluk? Wah. Main begitu. Ana, udah kayak gitu. Huwa humahum. Hebatlah ya kan. Tapi begitu Mas. Yang namanya ilmu itu jangankan ditambah. Ya, jangankan ditambah. Mempertahankan yang sudah ada saja itu masih susah. Ya. Karena kita tidak hanya bicara tentang hari ini, tapi ke depan seperti apa. Orang pinter bahasa Arab hari ini kalau dia tidak mempraktekannya tiap hari, itu tunggu-tunggu 1 tahun kemudian kita ngasih durasi waktu 1 tahun lah. Kalau setengah tahun terlalu cepat, 2 tahun kelamaan, 1 tahun kemudian dia lama nggak praktek bahasa Arab. Itu 1 tahun kemudian ketika dia diminta bahasa Arab itu udah kikuk dia. Ana apa ya? Kelalen sudah. Mau bilang gudang itu bingung. Gudang itu apa bahasa Arabnya? Nah ini ya kan, belum 1 tahun, ya kan. Gudang itu apa? Gudang apa Mas? Malah nggak pernah tahu. Gudang itu Mas? Gudang apa? Wallahu alam, lumayan lah. Gudang itu apa? Nah itu belum 1 tahun ini. Udah lupa. Gudang apa? PR 1 tahun ke depan. Bahasa Arab begitu Mas. Iya. Nggak bisa kemudian kita udah merasa cukup. Kalau udah merasa cukup itu baru tahap pertama. Takabbaro. Takabbaro itu dari bahasa Arab kiber. Kiber itu apa sih? Kaburo yakbur itu besar. Sudah merasa dirinya besar. Gitu. Ternyata masih kecil. Merasanya berilmu. Bahasa Arabnya nomor 1. Hari itu 1 tahun kemudian ternyata tidak lagi. Gitu. Itu baru tahap pertama itu. Tahap yang kedua apa? Kalau dia masuk fi syibrithani maka doa. Dia baru bisa rendah hati dia. Baru bisa rendah hati. Nah, jarak antara tahap pertama dengan tahap kedua masing-masing orang itu nanti berbeda-beda. Nggak bisa kok kemudian dibuat rumus, ya kan? Ini 20 tahun. Nanti setelah lewat masa 20 tahun thalabul ilmi baru dia bisa tawadhu. Oh, beda-beda. Beda-beda. Tergantung, artinya dipengaruhi dengan pencapaiannya, semangatnya, doanya kepada Allah Azza wa Jal, ya kan? Lingkungan itu juga penting, ustadz atau guru yang membimbing juga berpengaruh. Ya. Kalau dia terus belajar, tawadhu'a, rendah hati. Sudah nggak seperti yang kemarin lagi. Kenapa? Seringnya karena udah kepentok beberapa kali, kejedut. Ngerti kejedut apa orang? Tahu kejedut nggak? Terantuk. Nah, terantuk itu ya kejedut. Ya, kan? Biasanya begitu. Kejeblos, kejeglong, ya kan? Pada tahap yang pertama ketika ditanya orang, wah dijawab. Jadi hukumnya tuh begini. Kan itu. Nanti pertanyaan apa aja, wah pantang dia untuk tidak menjawab. Pokoknya setiap pertanyaan yang ada harus bisa dia jawab. Gimana caranya harus dia jawab itu. Gitu.
Dia cari sendiri jawabannya, itu bertanya sama orang lain, bertanya kepada ustadz atau gurunya, pokoknya gimana caranya, harus bisa dia jawab semuanya. Begitu pokoknya. Itu biasanya begitu, tahap pertama itu. Ya kan? Tahap pertama seperti tadi juga, itu sukanya terus menilai-nilai begitu. Wah, itu males. Itu rajin itu. Wah, masyarakat ini awam semua, nggak tahu apa-apa. Nanti pulang kampung ketemu keluarga di tengah-tengah warga, ya kan? Wah, sholatnya nggak bener itu. Terus pokoknya dia sibuk menilai orang akhirnya. Lupa diri sendiri. Itu tahap pertama biasanya. Gitu. Tapi jangan berhenti sampai di situ, Mas. Jangan berhenti sampai di situ. Lanjut. Tahap yang kedua, asyibruts tsani. Apa itu? Ketika orang yang belajar agama itu mengenal kerendahan hati. Dia tidak lagi sibuk menilai orang, tapi dia lihat dirinya sendiri. Apa yang masih kurang. Gitu. Kalau ditanya, tidak langsung menjawab. Mulai pikir-pikir, atau misalkan coba tanya yang lain dulu. Atau dialihkan, tuh ada ustadz yang di sana, tanya aja sama yang di sana, jangan sama saya. Gitu. Kalau masalah belajar juga begitu, ya kan? Maunya dia tetap semangat untuk belajar, walaupun yang menyampaikan materi secara usia lebih muda, bahkan kalau secara jenjang dulu adik kelasnya, ya kan? Bahkan itu anak atau keponakannya sendiri, ya kan? Atau bahkan kayak mbiyen sing ngejak ning pondok nyong gitu. Itu yang masukkan ke pondok itu saya dulu. Gitu. Oh, masih SMP, masih suka main bola, tak panggil, Mas, pondok apa ya? Pondok apa sih, Pak? Terus nanti tak biayai. Ya udah, itu saya yang mondokin dulu. Iya. Kamu yang mondokin, tapi kan kamu gak mondok. Ya kan? Tapi akhirnya sudah rendah hati dia. Pas giliran udah 5-10 tahun yang dipondokkan itu pulang, selesai menyelesaikan jenjang di sana, maksudnya menyampaikan taklim, dia ikut mendengarkan. Insyaallah. Itu namanya tawadhu'. Cukup sampai di situ, jangan. Lanjut ke langkah yang terakhir. Apa itu? Asyibruts tsalits. Tahap yang ketiga. Kalau masuk dia ke tahap yang ketiga, alima annahu la ya'lamu. Ya. Alima annahu la ya'lamu. Bisa diterjemahin nggak, Mas? Kamu dari mana? Sama lagi. Ih. Orang Bugis atau orang Buton? Orang Bugis. Ya. Apa artinya alima? Di sini kelasnya apa? MTH. Berarti SMP. Iya. MTH itu SMP. SMP itu apa? Saum laki maju. Apa? P-nya apa itu? Pagedalang. SMP. Saum laki, ya. Saum laki Pagedalang SMP. Alima, apa artinya alima? Dia sadar. Dia tahu, ya kan? Dia sadar annahu, bahwa dia sebenarnya la ya'lamu, tidak tahu. Ternyata tidak punya ilmunya. Itu tahap yang terakhir, itu udah puncak orang belajar di situ. Ketika dia menyadari bahwa dirinya itu masih bodoh. Gitu. Orang belajar gitu loh, Mas. 1 tahun, 2 tahun, gaya itu gaya. Gaya. Ya, gitu. Pokoknya kalau pulang kampung, iya kan? Pulang kampung, dia jadi makmum, orang lain jadi imam, pokoknya sholat itu dia salah. Terlalu panjang itu bacaan. Gitu. Waduh, ada yang kurang gitu. Kok lompat? Gitu. Itu sholatnya kayak gitu tuh. Baru pertama pulang dari mondok kayak gitu. Nanti imam yang lain sama juga dikomentari seperti itu. Nanti ujungnya dia merasa, wah,
rasa-rasa tak perhatikan ini sebenarnya satu kampung ini yang paling pantas jadi imam ya saya sebenarnya. Gitu. Itu begitu. Loh, kok benar? Betul, Mas. Kita sama-sama pernah merasakan juga. Saya juga merasakan yang sama seperti itu. Wah, ini ulama yang bilang kok. Ya kan? Tapi jangan sampai berhenti di situ. Ya, itu baru tahap awal belajar. Ya kan? Tahap awal belajar. Pulang itu pokoknya zaman dulu ya. Kalau saya dulu, wah celana saya potongin semua, foto saya turunin semua, udah. Ya kan? TV tutupin. Ya kan? Wos, pokoknya kemana-mana pakai jubah, pakai sorban gini. Wah, pakai celak minyak wangi. Ya udah. Nggak tahu kalian mengalami nggak masa-masa seperti itu? Jangan-jangan kalian berbeda, pulang malah jubahnya dilepas. Ya, mungkin. Kalau saya dulu enggak. Pulang itu pakai jubah putih, sorban, Pak. Gitu. Minyak wangi. Ya kan, sebelum azan udah datang duluan. Gitu. Kalau kalian kan pasti lebih baik dari saya. Gitu. Jubahnya double ya kan. Enggak. Berarti satu. Enggak juga. Itu berapa lama itu seperti itu? Ya enggak tahu, masing-masing orang beda-beda dong. Ada mungkin sampai 2, 3, 4, 5 tahun, 10 tahun yang masih gitu-gitu aja. Masih enggak lepas-lepas juga dari takaburnya itu. Merasa bisa semua. Ilmu dikuasai. Tidak ada yang tidak. Tapi terus belajar, Mas. Kalau masih mengalami hal-hal seperti tadi, berarti belajarnya ditingkatkan. Ya. Udah 10 tahun, 15 tahun. Wah, kayaknya mulai tawaduk loh nyong, misalkan ya kan. Gitu. Kalau jangan tanya saya. Udah yang lain aja jadi imam. Enggak. Betul, bukan saya sudah. Enggak. Udah mulai tawaduk ini. Apa kemudian sudah sukses? Belum sukses itu. Baru 2 tahap. Tahap yang ketiga, kejar lagi. Teruslah belajar sampai yakin bahwa ternyata ilmu yang kita dapatkan itu baru sedikit. Belum banyak-banyak amat. Kan itu. Sadar iya, dulu saya ngasih keterangan gini ternyata salah. Gitu. Saya pernah ditanya ternyata jawabannya keliru saya kasih. Gitu. Ternyata saya menghadapi masalah sendiri nggak mampu. Ngomongin ke orang luar biasa semangatnya. Giliran saya sendiri ternyata udah tumbang. Gitu. Oh ya nggak bener tuh, dulu itu takabur. Ya. Terus belajar seperti itu. Nah, itu yang dimaksud menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Dan itu bukan hanya tentang ilmu, apapun itu. Ya. Kita ini masih awal-awal belajar. Walaupun kalian merasa di pondok sejak kecil. Ya kan? Bahkan dari lahir udah diajak ke pondok. Iya kan, digendong ibune. Betul nggak? Banyak dari kalian kan begitu. Masih bayi terus diajak umine taklim. Ada yang masih ingat? Ya nggak ada lah bayi kok. Tapi dapat cerita dari ibunya kan? Dapat cerita dari bapaknya kan? Oh dulu tak gendong-gendong ke daurah ke Masjid Agung Nur Sulaiman di Banyumas. Oh masih bayi kamu, tak gendong gitu. Ke pondok, tak gendong juga. Dari kecil itu sudah dibawa ke pondok. Ya. Umur 4 tahun, 5 tahun sudah masuk TA, TK. Ya, nanti yang ibtidaiyah masuk belajar lagi di pondok seperti itu. Terus sekarang umurmu berapa? 19 tahun. Wah, gitu ya. Berarti udah lama saya belajar. Dari bayi sampai umur 19 tahun. Ya kan? Lama loh. Gitu. Kamu udah berapa umurnya sekarang? 12 tahun. Wah, lah mulai masuk pondok ya 6 tahun. 6 tahun? Berarti kamu di sini udah 6 tahun. Gak bosan, Mas? Sebenarnya bosan. Gitu. Sebenarnya bosan. Tapi gimana lagi? Gitu. Ngaku dia kalau bosan. Kenapa? Karena baginya 6 tahun itu sudah sangat lama. Kurang apa lamanya itu? Udah sangat lamanya dibilang lama. Dan ini.
Itu tambahin lagi banget. Tambahin lagi sumpah. Kurang kenceng. Wallahi. Artinya perasaan ini kayaknya udah lama kan. Mas, belum. Belum. Kita masih tahap awal ini. Belum apa-apa. Masih banyak yang belum kita pelajari. Masih banyak yang harus kita ketahui. Kok udah merasa, cukuplah. Dari kecil mondok terus. Cukuplah. Apalagi terus dibalikkan ke orang tua. Abi coba mondok 2 tahun apa ya kuat. Nah, itu ngeyel itu orangnya itu. Ngeyel itu orangnya itu. Ya, harusnya bersyukurlah, ya kan. Gitu. Nah, karena kita itu masih tahap-tahap awal, ya jangan putus di tengah jalan. Terus, kenapa? Pencapaian yang kita kejar itu masih sangat jauh. Belajarlah sampai level tertinggi yang bisa kita naiki, yang bisa kita tempuh maksudnya. Ya. Saya kasih contoh nih sekarang. Ya. Apa yang melatar belakangi dan apa motivasi kita untuk tetap terus belajar? Kenapa kok kita tidak boleh berhenti thalabul ilmi? Karena kita masih awalan. Ya. Padahal ilmu di sana itu sangat luas. Saya kasih contoh begini. Ini pertanyaan buat masnya ini. Umumnya orang, Mas. Umumnya orang ya. Umumnya orang itu maksudnya kebanyakan orang. Rata-rata. Ya. Kalau bisa beribadah dengan baik, apa yang dia ucapkan? Udah bisa beribadah, bisa berbuat baik. Yang diucapkan apa? Alhamdulillah. Betul jawabannya. Ya. Itu masih awalan. Ya kita ini. Bisa beribadah, setelah selesai ibadah, yang diucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Karena sudah merasa berbuat baik. Karena saya bisa beribadah. Yang lain belum tentu. Ya. Itu langkah pertama sebenarnya. Jangan berhenti di situ. Terus belajar. Sampai suatu saat nanti, tingkatan yang bisa kamu raih, setiap kali selesai ibadah, malah astaghfirullah. Loh? Ibadah, selesai ibadah, astaghfirullah. Nah itu memang. Ya. Sama dengan ilmu tadi loh. Kalau baru belajar ilmu, ya sombong, ya kan? Belajar terus, mulai rendah hati. Belajar lagi, saya orang bodoh. Tapi bukan terus saya orang bodoh berhenti, mas. Saya orang bodoh untuk terus belajar. Bukan berhenti. Ibadah juga sama, mas. Ibadah, alhamdulillah. Bisa sholat, alhamdulillah. Sholat malam, alhamdulillah ya Allah, aku bisa sholat malam. Terus ibadah, mas. Sampai pada suatu saat kamu sadar dan yakin bahwa setiap kali selesai ibadah, istighfar yang diucapkan. Selesai sholat. Selesai sholat setelah salam. Apa yang dibaca? Mas, ya kamu aja yang jawab, nggak apa-apa. Biar pertanyaannya aja. Selesai salam apa yang dibaca? Astagfirullah, alhamdulillah. Hah? Berapa kali? 3 kali. Bayangkan itu. Selesai sholat yang diucapkan astaghfirullah, istighfar. Bukan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, alhamdulillah. Yang diucapkan apa? Istighfar, astaghfirullah. Jadi aspek yang diingat itu bukan, oh saya baru selesai sholat nih, saya bisa beribadah enggak? Tapi, ya Allah, dalam sholatku tadi pasti banyak
Sangat. Kekhusyuannya belum sempurna. Tumakninahnya terganggu. Tadi dalam sholat, yang saya pikirkan di luar sholat. Tadi waktu sholat, saya nggak tahu bacaan imam itu apa. Padahal maghrib, isya, dan subuh. Kalau zuhur kita nggak tahu, ya kan, yang dibaca. Kecuali kalau sesekali imamnya menjaharkan. Tapi kalau maghrib, isya, mas tadi sholat maghrib yang dibaca surat apa, Jal? Apa ya? Sholat subuh tadi imamnya baca apa? Al-Maidah. Imamnya siapa? Saya mau tanya sama orangnya ini. Betul nggak yang dibaca surat Al-Maidah maksudnya? Wes, tenang, udah, tenang. Udah cukup. Langsung dia, astagfirullah. Ya itulah kita. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya kan? Kata Thauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu kalau selesai salat, artinya setelah salam itu yang beliau baca apa? Astaghfirullah. Ya. Kalau selesai berbuat baik mengucapkan alhamdulillah, boleh silakan, tapi belum cukup itu, sampai setelah berbuat baik itu malah ya Allah tadi saya nggak maksimal berbuat baiknya. Kok begitu? Setelah sholat malam yang dibaca apa? Sholat malam ini tahajud, qiyamul lail, tarawih juga. Yang dibaca apa? Istighfar juga. Istighfarnya juga. Dalilnya apa? Kanu, surat Az-Zariyat, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang-orang yang beriman penduduk surga itu semasa hidupnya qalilan minal lail, sedikit sekali. Qalilan itu kan artinya apa? Sedikit. Ma yahja'un dipakai untuk tidur. Kenapa? Karena mereka sholat malam. Nah, ayat setelahnya apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Nah, para ulama tafsir menjelaskan itu penduduk surga itu. Malam udah sholat, qiyamul lail, selesai sholat malam, di waktu sahur, yastaghfirun. Bukan yahmadun. Tapi yastaghfirun. Selesai sholat malam, malah istighfar. Bukan alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan kesempatan untuk aku sholat malam. Nggak apa-apa dibaca alhamdulillah. Cuman yang saya masukkan sini harus menjadi lebih baik. Caranya lebih baik itu apa? Memaknai ibadah seperti itu. Kalau selesai ibadah, bukan aspek, oh saya udah berbuat baiknya alhamdulillah. Tapi dalam perbuatan baik yang saya lakukan tadi, itu saya harus banyak-banyak mohon ampunan kepada Allah, karena di sana sini ada kekurangan. Maka selesai sholat malam, mereka wabil asharihum yastaghfirun. Begitu. Selesai sholat duha juga seperti itu. Di antara yang dibaca oleh Rasulullah SAW adalah istighfar. Selesai taklim, ngaji loh. Apa yang dibaca? Apa? Istighfar. Apa? Bilangnya gimana? Oh, itu maksudnya. Ya, betul banget. BB tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Padahal tolabul ilmi itu ibadah yang luar biasa. Tapi setelah melakukan ibadah yang luar biasa, tolabul ilmi, malah kita diajarkan untuk berzikir dan berdoa. Salah satunya adalah istighfar, astaghfiruka. Kenapa? Karena dalam proses taklim seperti ini, kekurangan itu ada di sana, ada di sini. Ya. Mulai dari niat, mulai dari adab, mulai dari konsentrasi dan fokus, ya kan? Salah memahami, tidak bisa mengerti, nah itu sudah astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Selesai haji, selesai ibadah haji nih, ya kan? Orang melaksanakan ibadah haji,
Dari kita mulai misalkan dari tanggal 8 Tarwiyah, 9 wukuf di Arafah, malamnya menginap di Muzdalifah, tanggal 10 lempar jumrah Aqabah, tambah lagi dengan cukur rambut, nyembelih hewan, tawaf ifadhah, nanti tanggal 11, 12, 13 lempar jamarat, mabit juga di Mina. Selesai rangkaian haji ini, apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran? Ya? Apa yang Allah perintahkan? Ayo para penghafal Quran, surat Al-Baqarah ini. Hah? Iya ini. Ayo. Oh mas, mulai agak-agak dikit-dikit sedikit. Apa itu? Apa ya? Oh mas. Fa'idha. Kalau udah selesai melaksanakan ibadah haji itu. Apa? Ustaz. Awasyada dzikra itu setelah Arafah itu. Fa idza afattum min Arafatin fadhkurullaha indal masyaril haram. Wadhkuruhu kama hadakum. Terus fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha. Terus lanjut. Apa? Oh, enggak, ayat yang sebelumnya berarti. Pokoknya ada wastaghfiruh. Saya juga lupa ini akhirnya. Mana aja. Bentar. Setelah haji pokoknya itu. Ayo, dapat hadiah nanti. Apa? Tsumma afidu min haitsu afadhan nas. Ini. Betul, dapat hadiah. Nih. Minyak wangi. Aku punyanya minyak wangi aja. Siapa yang jawab tadi? Mana ini? Kamu yang jawab? Ini. Hadiah. Rasulullah kalau minyak wangi kasih hadiah nggak ditolak, ya kan? Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Gitu. Jadi selesai ibadah haji itu, ya kan? Allah memerintahkan jamaah haji yang sudah menyelesaikan rangkaian ibadah haji itu dengan apa? Istighfar. Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Itu. Istighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah menyelesaikan tugas-tugas kerasulan, apa yang Allah perintahkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Diperintahkan istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan tugas menyampaikan risalah. Ya. Jadi artinya begini, ini contoh yang kedua. Kalau tadi kan tentang thalabul ilmi, jangan berhenti sampai pada titik di mana kita selalu sadar bahwa saya ini orang bodoh. Karena saya orang bodoh, maka saya harus terus belajar. Kalau urusan ibadah secara umum seperti itu, jangan merasa puas dengan ibadahmu terus, alhamdulillah saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begitu. Tapi teruslah beribadah sampai kamu sadar bahwa dalam setiap ibadah yang kamu kerjakan itu, kamu mengakui dan menyadari banyak kekurangannya. Kalau belum sampai di tingkatan itu, jangan berhenti ibadah. Terus. Sekarang kalau dalam hal pergaulan, contohnya. Dalam hal pergaulan ini. Bergaul itu ya kita berteman, kita bersahabat, kita kenal, berinteraksi satu sama yang lain. Cenderungnya orang, kita tanya lagi nih. Nah ini nih mas. Namanya siapa? Hamzah, dari mana? Majalengka. Baik, Mas Hamzah. Mas atau Bang? Atau kakak di rumah panggilannya apa? Bang Hamzah. Nah, boleh minum ya? Yang ini aja lah.
Dari tadi ngeliatin terus yang jeruk ini. Bang Hamzah, ini yang saya tanyakan tentang keumuman orang. Saya tidak bertanya kepada Bang Hamzah tentang Bang Hamzah, ya kan? Tapi saya bertanya tentang keumuman orang. Oke? Baik, siap? Siap. Kalau ada orang berbuat baik kepadamu, ini kamu mewakili kebanyakan orang tadi, ya kan? Kalau ada orang berbuat baik kepadamu, perbuatan apa yang kamu berikan untuknya? Perbuatan apa? Kebaikan dibalas dengan apa? Kebaikan. Itu umumnya orang begitu ya. Kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Lanjut. Kalimat yang kedua Bang Hamzah. Kalau ada orang berbuat tidak baik kepadamu, apa yang kamu lakukan kepada dia? Kebaikan seperti yang pertama tadi atau tidak berbuat? Wah, kamu luar biasa sekali kamu. Wah, ilmumu tinggi yo. Ya, ini ilmu yang luar biasa nih Bang Hamzah ini. Umumnya orang akan berbuat baik kepada yang baik kepadanya. Tapi kalau ada orang yang tidak baik sama dia, umumnya orang, ya dia nggak akan berbuat baik. Betul nggak? Betul nggak, Mas? Keumuman orang loh ini, keumuman orang. Mulai dari cuek, nggak peduli, ya. Tapi tingkatan ini, ya, harus menjadi pribadi yang lebih baik kita. Harus menjadi pribadi yang lebih baik. Apa itu? Ya kita tetap berbuat baik kepada siapapun. Dia baik, dia tidak baik, tetap kita berbuat baik. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan. Apa artinya ini? Idfa' billati hiya ahsan. Ini yang ditanya siapa ini? Ini kelas Al-Quran, ini kelas apa sih di sini? Namanya kelas apa? Itu aja. Apa tadi? Gantinya TMT ini apa namanya? TD apa? KTD. KTD. Ketua kelasnya siapa? Ketua kelas KTD siapa? Siapa? Lukman. Mana? Pak Ketua. Ya, Pak Ketua. Lukman dari mana, Pak? Jogja. Wih, Jogja tekan gede. Wah. Wis iso ngapa urung kowe? Wis. Akhirnya betul-betul ngapak ya. Karena ditanya wis iso bahasa ngapak apa urung? Wis. Kalau di orang Jogja ditanya wis iso bahasa ngapak? Apa wis iso bahasa ngapak? Gitu. Sampun. Nah, itu kalau orang Jogja bilangnya sampun. Mas Lukman, apa artinya idfa' billati hiya ahsanu? Apa artinya? Balaslah, betul, nggak usah takut. Balaslah dengan yang lebih baik. Temanmu siapa, Mas Lukman, yang satu kelas? Tunjuk, panggil namanya. Namanya. Yasin. Ayat ini idfa' billati hiya ahsan. Tadi sudah diterjemahkan oleh Pak Lukman. Kan ketua kan, tua, ya kan. Mas Ketua, udah gitu aja. Sudah diterjemahkan, balaslah dengan yang lebih baik. Perintah ini, Mas Yasin, dari mana Mas Yasin? Tarakan. Kowe anaknya Abu Yasin, weh. Oh, ya. Ya. Kok ketawa kamu? Saya sama bapaknya friend. Kan aslinya Purworejo ini, ya sini, ya kan? Hah? Kebumen mirip. Ya, nanti tak WA bapakmu siang ini.
Kalian tahu nggak nama asli bapaknya? Kalau saya tahu, saya pernah makan di rumahnya saya di Tarakan sana. Mas Yasin, ayat tadi idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Ini perintah. Apa itu berbuat dengan lebih baik itu perintah Allah kepada teman atau lawan. Kan diperintahkan, balaslah dengan cara yang lebih baik. Ini kita membalas dengan yang lebih baik. Kita berbuat gitu aja. Kita berbuat lebih baik itu kepada teman atau kepada lawan. Ayat ini. Hafal nggak ayat ini? Hafal. Ini ayat ini berlaku untuk teman atau kawan. Untuk sahabat atau musuh. Pada lawan. Betul. Bayangkan itu. Dalam Al-Quran itu kita diperintah oleh Allah untuk berbuat baik kepada lawan. Berbuat baik kepada musuh. Berbuat baik kepada orang yang membenci. Ya. Kita sudah bisa nggak seperti itu? Kalau belum bisa, sinau. Ini kan. Kok ketawa Pak D? Gimana Pak D? Walaupun sudah jenggotnya putih loh pokoknya. Gitu Mbah? Mbah apa Pak D? Mbah. Mbah. Macam mana pula Mbah? Iya. Artinya begini loh. Karena judulnya begitu, menjadi pribadi yang lebih baik. Kita sudah menjadi pribadi seperti itu ataukah belum? Kalau misalkan kita menilai diri sendiri, oh belum, saya belum bisa seperti itu. Saya kepada orang yang membenci, ya saya nggak bisa berbuat baik sama dia. Oh gena-gena deh, sengit karonyong. Gitu. Kemarin dia membicarakan kejelekan saya, malah nyebar-nyebar fitnah ke sana. Kok saya disuruh berbuat sama dia? Ora bisa. Kalau masih seperti itu, berarti teruslah belajar. Ini bukan cuma berlaku untuk yang sudah berjenggot putih loh, untuk kalian juga siapa loh ini? Ya kan? Dalam kehidupan di pondok pesantren juga gitu. Kita pastilah teman kita banyak, puluhan bahkan mungkin bisa 100 orang lebih di sini. Itu kadang salah paham, ya kan? Ada gesekan sedikit. Ya, mungkin ada perselisihan cekcok, bahkan mungkin hampir berkelahi. Kalau di sini nggak pernah ada kan terjadi perkelahian? Ada nggak? Nggak boleh ada. Orang tiap pagi sama sore bela diri kok. Ya kan? Bela diri itu artinya diri, bukan orang lain. Gitu. Bukan untuk mengganggu atau menyakiti teman, bukan. Sudah tersalurkan kok dengan gitu ya. Betul nggak? Kalau kalian kan tongkat master, saya bolpen master saya. Senjata saya kan bolpen, nulis. Iya. Tongkat, itu bolpen master. Iya. Kalian baru belajar tongkat master kapan? Iya kan? Baru berapa lama? Saya sudah punya satu set tongkat master sejak tahun 2014. Mau dicoba? Saya nggak bisa. Dikasih hadiah saya dulu itu satu set. Tongkatnya, buku-bukunya saya punya di rumah itu. Dikasih. Kalau berkelahi kalian lebih hebat lah. Maksudnya bela dirinya bagus. Nah, seperti itu. Sesama kita di pondok pesantren kadang salah paham. Ada gesekan, kericuhan. Wah, ada yang terucap, ada yang disimpan di hati. Iya kan? Lagi ribut sama temennya karena nggak mau berkelahi, akhirnya masuk kamar ambil selimut, tutup. Astagfirullahaladzim. Ada yang cepat-cepat ambil handuk masuk kamar mandi, biar biru, ya kan? Biar adem. Gitu. Gitu. Atau akhirnya ke koperasi atau ke warung makan banyak-banyak. Semuanya saya makan banyak biar nanti tidur, habis tidur biar seger kembali. Kenapa? Waduh. Apa namanya? Semak kali nengok muka dia itu. Lihat orang itu nggak bisa. Ya, kita perlu ilmu seperti ini. Ilmu yang Allah ajarkan, idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang lebih baik. Maksudnya
berbuatlah yang baik. Kepada siapa itu? Kepada musuh, Mas. Karena kelanjutan dari ayat tadi itu apa? Tunjuk, Mas Yasin, tunjuk temanmu lagi yang satu, yang kira-kira hafal ayat ini. Apa sih? Nggak usah takut dimusuhin sama temanmu. Nanti akan saya yakinkan dia, kamu ditunjuk sama Yasin karena kamu dipercaya sama Yasin, kan gitu. Siapa? Mas? Mas siapa? Anto. Anto. Satu kelas. Oh ya. Lanjutannya apa? Faida? Nggak ada lakanya yo. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Nah, itu ayatnya. Di situ ada kata-kata adawatun. Adawatun artinya permusuhan, kebencian. Jadi ayat ini diturunkan itu. Ya. Berbuatlah yang lebih baik. Ya kan? Maka antara kamu dan orang itu yang sebelumnya ada permusuhan, ada kebencian, ka'annahu waliyun hamim. Maka akan menjadi seolah-olah waliyun hamim. Wah, loyalnya hamim. Hangat, bagus, kuat, erat. Udah. Sedulur kandung kalah. Gitu. Nah ini contoh dalam ilmu pergaulan. Ya. Kita dengan keluarga, bersama dengan tetangga, kepada siapa saja pokoknya. Kalau masih belum bisa sampai seperti itu, teruslah belajar, terus belajar pokoknya. Dirinya dilatih, dibentuk, sampai kemudian bisa, oh, jangankan ke yang orang berbuat baik, yang berbuat tidak baik pun tetap saya akan baikin dia. Gitu. Dia benci, saya balas dengan doa-doa kebaikan. Begitu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, kana ar-rajulu yashtumuhu akhuhu fayaqulu lahu ghafaral in kunta sadiqan faghafarallahu li wa in kunta kadziban faghafarallahu lak. Ya. Artinya kalau ada si A dan si B itu ada salah faham. Antara si A dan si B salah faham, bertengkar nih. Atau mungkin ada omongan yang nggak baik, atau barangkali sampai fitnah dan tuduhan yang tidak berdasar. Si A itu datang menemui si B begini, kalau yang kamu sampaikan itu benar, mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Tapi kalau yang kamu omongkan itu tidak benar, mudah-mudahan Allah mengampunimu. Jadi semuanya dimohonkan ampunan. Bukan saya mbok omong ke tenan, ya kan? Ora kaya ngono carane. Gitu. Kamu yang ngomong baik-baik sama saya. Nek sinto omong ke salah, yang kamu bilang itu keliru, tak tuntut kamu dunia akhirat. Kalau tuduhanmu itu tidak bisa kamu buktikan, tak doakan keluargamu hancur, boy berantakan. Loh, ada yang seperti itu. Ya maaf kata, kalau seperti itu berarti memang harus belajar dari nol lagi. Ya. Mestinya ya tirulah salaf itu. Temuin baik-baik Mas, nek yang jenengan sampaikan itu sesuai fakta dan kenyataan, saya salah, astagfirullah, mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Tapi kalau ternyata itu hanya salah paham, itu tidak sesuai fakta dan tidak berdasarkan kenyataan, mudah-mudahan Allah mengampuni jenengan. Udah. Selesai udah. Dan gak diceritakan ke Pak Ahad, ke Pak yang lain. Bisa temoni, bisa omongi. Gitu. Nggak perlu, biar antara saya dan dia dan Allah Azza wa Jalla. Itu namanya menjadi diri atau pribadi yang bisa lebih baik. Itu. Sebenarnya banyak hal, ya kan, termasuk juga masalah konsep sabar, konsep syukur. Yang sebelah sini belum ditanya ini. Siapa ini nanya? Mas, yang ini nih. Nah, aku suka yang seperti ini, yang semangatnya ini. Iya. Iya. Anta. Iya. Umumnya orang, Mas, umumnya ini. Umumnya. Kalau seseorang itu dapat kenikmatan, itu bersabar atau bersyukur?
bersyukur. Kalau dapat kesulitan, sabar. Itu umumnya orang. Kalau masih seperti itu, masih harus belajar lagi. Kudu sinau maning. Sudah betul itu. Kalau dapat nikmat bersyukur, kalau dapat musibah bersabar. Sudah betul itu. Tapi harus jadi pribadi yang lebih baik. Sampai pada tingkatan ketika dapat kesenangan, itu justru apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dapat kesenangan tuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kudu sabar aku. Ya. Kamu dapat uang banyak, dagang ini, untung besar. Rata-rata orang mau, alhamdulillah, wa syukrulillah, gitu. Hari ini badine gitu. Bisa beli kasur 2. Gitu. Bisa beli ini dan beli itu. Ya umumnya orang begitu. Kalau dapat keuntungan dia bersyukur. Sujud syukur lagi. Alhamdulillah. Betul? Ya betul. Siapa yang menyalahkan? Itu betul. Tapi jadilah pribadi yang lebih baik. Lebih baik dari itu apa? Apa itu? Ucapannya Nabi Sulaiman bagaimana itu? Ketika Allah berikan kenikmatan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bilangnya apa? Apa? Masih ini yang temanmu tadi, Mas Atok. Siapa lagi temanmu yang satu kelas ini? Yang kira-kira hafal surat An-Naml ini. Mas Afif. Mana Mas Afif? Ini tenang, waktunya sampai 1:30 kok, tenang. 5 menit lagi kita tutup. Nggak usah takut. Wah, aku ditakon ini. Ora. Mana Mas Afif? Mas Afif. Hafal gak surat An-Naml? Ya, apa? Kata Nabi Sulaiman apa setelah dikasih nikmat sama Allah Azza wa Jalla? Nikmat yang mana ini? Yang ketemu sama semut bisa bicara atau melihat singgasana itu langsung di depannya beliau? Yang mana ini? Udah, yang lihat singgasananya aja. Apa ya? Diingat-ingatlah. Makanya kalau pengen hafal Quran itu dan tidak mudah hilang, ketahui artinya juga. Ya, pelajari artinya. Karena di situ kita bisa merangkai. Tak bantu dari ayat sebelumnya. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Qabla an yartada ilaika tarfuk. Terus falamma An-Naml, Mas, Bro. Kaget, Bok. Kaget. Minta bantuan yang lain boleh, Mas Afif? Minta tolong siapa? Yang satu kelas? Atau mau diselesaikan sendiri aja lah. Falamma ra'ahu mustaqiran. Terus apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min. Oh ya, ditulis terus di mana-mana itu sebenarnya itu. Hadza min fadli rabbi. Lanjut. Liyabluwani. Ashkuru am akfur. Jadi Nabi Sulaiman mengatakan ini semua karunia dari Allah. Liyabluwani. Liyabluwa itu dari bahasa Arab bala, yablu, bala. Ya. Ini bala dari Allah. Bala itu apa sih artinya? Cobaan. Ini cobaan dari Allah ini. Jadi pas untung besar, geden. Wah. Ujian ini. Bukan terus diposting, jadikan status kerja dikit, untung gede. Ya. Alhamdulillah. Atau apa baru sebentar udah laku habis semua, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan gitu. Iya betul sih, bagus, tapi ketika yang sedang kita bicarakan menjadi pribadi yang lebih baik itu Nabi Sulaiman tadi, liyabluwani aashkuru am akfur. Kalau terjadi musibah tadi sudah ya, terjadi musibah. Umumnya orang, mas, yang sana itu. Nah, senyum, bagus. Umumnya orang kalau kena musibah dia bersyukur atau bersabar?
bersabar. Kalau ingin menjadi pribadi yang lebih baik, kalau kena musibah apa? Bersyukur dia. Angel nggak? Angel nggak? Enggak lah. Kalau orang mau belajar terus, mana ada yang susah? Dulu para ulama kita seperti itu mengajarkan. Kalau kena musibah, yang pertama diucapkan adalah alhamdulillahi ala kulli. Ngerti toh? Ngerti ilmunya. Cuman coba digali kembali. Kalau mengalami sesuatu yang tidak dia sukai, hal yang dia benci, yang diucapkan adalah alhamdulillahi ala kulli hal. Yang dia ingat adalah hadis Nabi alaihi salatu wasalam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ini Allah itu sayang sama saya. Tapi terus bukan kemudian berhenti sampai di situ. Tapi dia kemudian introspeksi di diri. Kemudian dia berusaha agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebenarnya banyak, ya termasuk juga misalkan jabatan, pangkat, ya. Kalau zaman sekarang orang berebutan, ya kan. Kalau misalkan dapat akhirnya syukuran, berhari-hari, bermalam-malam. Kalau zaman dulu salaf kita kalau dapat jabatan dikasih pangkat berusaha dihindari. Kalaupun akhirnya nggak bisa dihindari, mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi pangkat itu bukan suatu anugerah, tapi pangkat itu adalah musibah. Cara berpikir seperti itu loh, Mas. Iya kan? Cara berpikir seperti itu yang harus kita perjuangkan. Ya. Intinya satu yang ingin saya sampaikan di sini, barakallahu fikum, jangan berhenti belajar, jangan putus thalabul ilmi, ya kan? Teruslah belajar sampai tingkatan yang tertinggi. Tingkatan yang tertinggi itu ketika orang yakin dirinya itu bodoh, nggak ngerti apa-apa, akhirnya dia tidak berani bicara, takut berfatwa, ya kan? Menghindari pertanyaan, ya. Tapi kalau yang baru-baru ada pertanyaan, gitu, atau membuka tanya jawab, misalkan, itu. Kalau semakin berilmu dia semakin takut untuk ditanya itu. Pas bilang, kalau bisa nggak ada sesi tanya jawab, gitu. Tolong yang mau tanya-tanya nggak usah pakai kertas segala, itu. Ya, mohon ya. Wallahu a'lam bishawab. Pas Pak Ahad ya, 13.30 kita harus amanah. Kalau mengakhiri taklim harus amanah. Kalau memulai menyesuaikan keadaan. Kita cukupkan sekian. Tetap sepakat, insya Allah begitu ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua. Aku qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika